Apa kabar semuanya anak-anak? Senang ketemu lagi dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Nah anak-anak, Ibu tayangkan foto-fotomu di bawah ini. Ayo cek wajah masing-masing. Nah, itu adalah yang sudah mengikuti sekolah minggu selama ini. Nah, nanti yang belum ada fotonya, ikutan sekolah minggu yang rajin ya, biar Ibu tambahin pajangan fotonya. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar aku menghargai pembaptisan. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan belajar tentang baptisan selam. Nah, apa tujuannya? Agar kamu memahami bahwa baptisan selam itu benar caranya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan itulah yang berlaku untuk gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Nah, anak-anak, ini didasarkan pada firman Tuhan tentang baptisan selam. Pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, Ibu Yamun akan menyampaikan cerita Alkitab sebentar lagi. Dan sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun, kita harus berdoa dulu agar Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus menyertai di dalam pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkati semuanya agar kami dapat memahami tentang baptisan selam, yaitu baptisan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak dan ibu guru yang mengajar, dan berkati keluarga kami juga, lingkungan kami, sehingga kami senantiasa bersukacita terlebih dalam mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapa beracara di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, silakan duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya cerita Alkitab dari Bu Yamon. Tuhan berkati. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu.
Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Baptisan Selam. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa hadir dalam sekolah minggu. Saatnya ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat tentang cerita seorang pemerintahan Ethiopia? Nah, kalau pada pagi hari ini kita akan kembali ya mendengarkan cerita tersebut ya, di mana seorang pemerintahan Ethiopia itu setelah ia percaya, lalu ia memberi diri untuk dibaptis kepada Filipus ya. Setelah ia sudah mengerti akan penjelasan Filipus ya tentang isi Alkitab, lalu percaya dalam hatinya dan ia memberi diri untuk dibaptis. Nah, Filipus membaptiskan dia dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyelamkan ke dalam air terus diangkat kembali. Nah, cara pembaptisan selam adalah mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya, dan kembali hidup, kembali bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita akan meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan perbuatan jahat kita, dan melakukan hal-hal yang baru. Kembali hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, gereja juga sampai saat ini sama seperti Filipus ya. Pendeta membaptiskan jemaatnya dengan cara yang sama. Nah, anak-anak, nanti kalian sudah besar ya, kalian juga dibaptiskan di gereja oleh Pak Pendeta ya. Kalian tidak boleh mengulangi berbuat dosa lagi ya. Selalu melakukan hal-hal yang baik ya. Dan gereja juga sudah melakukan pembaptisan itu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang percaya akan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari surat Matius pasal 28 ayat 19b. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan lupa kirim videonya ya ke grup sekolah minggu kita. Dan jangan lupa bacaan Alkitab setiap hari juga ya. Nah, anak-anak, kita juga ada beberapa kegiatan dalam minggu ini ya.
Ya, pertama ya, mempraktekkan ya bagaimana cara tadi pembaptisan selang. Bisa bersama Bapak Mama di rumah ya. Seterusnya menghafalkan ayat hafalan kita tadi. Nah, seterusnya mendoakan orang-orang yang percaya supaya mereka bisa memberi diri untuk dibaptis. Nah, seterusnya menceritakan kembali cerita firman Tuhan dalam minggu ini. Seterusnya membuat hasta karya ya. Mulai dari ayat hafalan kita tadi diwarnai, dihias. Boleh juga menggambar orang yang sedang dibaptis. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti arti pembaptisan selang. Dan kami juga bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah paham ya? Sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab, baptisan di gereja kita dilakukan secara selang. Setiap orang percaya dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk penutup sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, juga guru-guru kami. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah kirim video. Ayo, semua mengirim video ayat hafalan. Ibu akan tunggu hasil karya kalian. Ingat ya, kalian baca firman Tuhan setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan memberkati anak-anak semua, memberi kekuatan di dalam hati dan iman kalian semuanya. Anak-anak, ibu pesan ya, jangan lupa jaga protokol 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak bila ketemu orang, dan menggunakan masker supaya kita tetap sehat, kuat, dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Dadah. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Titus dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Kitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Salam buku semua, hafalannya adalah tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Amin. Terima kasih.
Shalom Bu Guru semua dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Ayat hafalannya adalah 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Terima kasih, thank you. Tuhan Yesus menetap. 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Hafalannya 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan.